Thank you teman-teman yang udah join di webinar kita sore hari ini. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat dan dalam keadaan sehat selalu ya. Dan selamat sore bagi para narasumber. Kita nanti akan bahas-bahas nih, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dharma. Topik kita kali ini, tema judul kita kali ini adalah Dharma Driving the Future. Sedikit penjelasan singkat, jadi Dharma ini atau kepanjangannya adalah Dharma Polymetal Tbk, adalah holding company Dharma Group yang berdiri sejak tahun 1989, dan Dharma ini bergerak di bidang usaha komponen otomotif untuk roda 2, roda 3, dan juga roda 4. Nah, mungkin teman-teman ini penasaran nih, karena kan tahun ini banyak yang ngomongin tentang electric vehicle. Lalu judul webinar kita adalah Dharma Driving the Future. Bagaimana nanti Dharma ini memposisikan perusahaannya di cerita-cerita tentang EV. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran. Nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol, kita dengarkan pemaparan dari Pak Irianto dan tim. Jadi sebelum kita mulai, saya akan membicarakan sedikit ground rules, yaitu mungkin, oke. Nanti bila teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung diajukan melalui box Q&A. Lalu saya akan membantu untuk memilih pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh para narasumber. Nah, teman-teman mungkin yang udah sering join, yang udah follow Trimegah Sekuritas, familiar lah dengan event-event kita, dengan sosial media kita. Kita ada acara Trimegah Market Talk, itu setiap Senin sampai Jumat jam 8.50. Lalu juga ada acara-acara lainnya, ada Trimegah Invest Talk, itu tiap hari Jumat jam 16.30 kita kedatangan tamu-tamu spesial biasanya untuk di Invest Talk ini. Dan juga nggak kalah seru ada Clubhouse tiap hari Selasa dan Kamis. Nah, ini kita juga ngobrol santai tentang pasar modal, bareng praktisi-praktisi pasar modal, kadang juga dengan kita undang emiten-emiten. Nah, nanti mungkin setelah webinar ini beberapa minggu kemudian kalau Dharma teman-teman masih penasaran, kita akan undang lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng di Clubhouse. Ya, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita untuk sore hari ini. Ada Pak Irianto Santoso sebagai Direktur Utama PT Dharma Polymetal Tbk. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Glenn. Selamat sore para peserta webinar hari ini. Salam sehat buat kita semua. Iya, mantap. Yang penting itu dulu, Pak, ya, untuk sekarang ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, Pak, ya. Iya. Nah, lagi gawat soalnya nih, COVID-nya naik terus. Iya, benar-benar, Pak. Nah, mungkin teman-teman ini sebenarnya sudah sering dengar nih, Pak, beberapa kali. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang ngikuti. Mungkin justru ada beberapa yang sebelum Dharma IPO mungkin sering dengar. Terus Dharma waktu itu melakukan IPO jadi makin banyak yang penasaran. Dan sekarang kan juga banyak dibahas mengenai electric vehicle. Nah, ini pasti teman-teman semakin penasaran nih. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya langsung serahkan ke Pak Irianto dan tim untuk pemaparan materinya, Pak. Boleh, terima kasih Mas Glenn. Coba tolong. Oke, selamat sore sekali lagi. Saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Jadi perkenalkan, saya Irianto Santoso sebagai Presiden Director dari PT Dharma Polymetal Tbk atau tikernya adalah DRMA. Oke, kita akan mulai. Kita akan memperkenalkan apa sih atau siapakah Dharma Polymetal itu sebetulnya. Jadi Dharma Polymetal atau Dharma Group itu sebagai salah satu grup company itu di bawah Triputra Group. Seperti kita ketahui, Triputra Group didirikan oleh Bapak Theodor Permadi Rahmat atau dikenal dengan Pak Teddy Rahmat, di mana Triputra Group ini mempunyai 4 bidang bisnis, dibagi dalam 4 bidang, yaitu agriculture, manufacturing, mining, dan trading and service. Nah, di agriculture ada beberapa company. Seperti ini, yang biru ini adalah company-company dari Triputra Group yang sudah melantai di bursa. Jadi sudah IPO juga, seperti kita kenal ada Triputra Agro Persada atau tikernya adalah TAPG, kemudian ada Dharma Satya Nusantara, DSNG,
Kirana Megatara, KMTR. Ini semua di agriculture. Selain itu ada sumber energi pangan. Ini adalah food processing, seperti misalnya rice. Kemudian ada corn, jagung, kopi juga di sini. Sumber energi pangan. Dan yang berikutnya adalah kedai sayur. Sedangkan di manufacturing sendiri, selain di Dharma Group adalah yang terbesar untuk di manufacturing di Triputra Group. Kita memproduksi komponen otomotif. Selain itu juga ada Pako Group yang juga membuat komponen khususnya untuk wheel rim, velg-velg mobil maupun motor. Kemudian ada Bina Busana, ini di garment. Itu mostly Bina Busana memproduksi untuk Adidas yang untuk ekspor seperti jersey dan sebagainya. Dan juga ada merek-merek yang untuk di domestik seperti Van Heusen dan sebagainya di di Bina Busana ini. Kemudian ada Anugrah Mortar Utama, yaitu yang memproduksi adhesif, khususnya untuk konstruksi. Sedangkan di mining tentunya sudah banyak yang mengenal Adaro, dan mungkin salah satu anak perusahaan Adaro juga ada yang baru kemarin melantai di bursa yang namanya mirip dengan kita DRMA, itu ADMR ya, jadi dibolak-balik. Kemudian ada Padang Karunia dan ada Triputra Energy Megatara. Sedangkan di trading and service yang sudah melantai adalah ASA Group, ASA, dan juga salah satu anak perusahaan dari ASA juga baru melantai minggu ini ya, yaitu ASLC. Dan selain itu ada Daya Group. Daya Group adalah main distributor untuk sepeda motor Honda di Jawa Barat dan juga di Sulawesi Utara seperti di Manado. Kemudian ada logistik juga Puninar, dan yang lainnya adalah yang baru yang main untuk data service di sini. Nah, total revenue tahun lalu 2021 itu diperkirakan Triputra Group itu 70 triliun rupiah di luar Adaro. Jadi di luar Adaro. Adaro sendiri mungkin sekitar antara 40 sampai 50 triliun tahun lalu, dan karena Adaro sudah sangat besar, maka di manage tersendiri oleh Triputranya. Jadi ini adalah gambaran dari Triputra Group sebagai the founding shareholder dari DRMA, dari Dharma Group sendiri. Oke, next. Nah, Dharma Group holdingnya adalah Dharma Polymetal. Tetapi selain sebagai holding company, Dharma Polymetal juga merupakan manufacturing and production company. Jadi kita sendiri ada proses produksi dan manufacturingnya di Dharma Polymetalnya sendiri. Kita mempunyai 8 subsidiary company, nanti di belakang akan saya jelaskan lebih detail. Visi kita adalah to be the world class manufacturing company. Kenapa? Karena kita harus berkompetisi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dengan komponen-komponen manufacturing dari luar negeri, misalnya dari Thailand, dari Malaysia, dari India, dari Vietnam, dari Jepang sendiri. Kenapa? Karena customer kita sudah menerapkan yang disebut dengan global purchasing. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan produk lokal, tetapi kalau memang dari luar lebih baik dan lebih murah, tentunya mereka akan mengambil dari luar. Oleh sebab itu, kita harus menjadi the world class manufacturing company untuk berkompetisi dengan mereka. Misi kita tentunya adalah to provide the best quality and most competitive product in automotive component. Dan yang paling penting juga adalah act as a strategic partner to our customer. Jadi kita selalu memposisikan menjadi strategic partner bagi customer kita through excellent operation and human resource. Sedangkan value kita ini adalah value dari Triputra Group juga, bahwa yang pertama adalah integrity and ethics, kemudian kita harus excellence, menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan, ada compassion, mendahulukan, mengutamakan kepentingan yang lebih mulia dibandingkan dengan kepentingan pribadi, termasuk kemanusiaan. Dan juga humility, kita selalu membuka diri, selalu mau memperbaiki diri, dan selalu rendah hati. Moto kita adalah exist to contribute. Jadi keberadaan kita harus mempunyai dampak terhadap lingkungan society kita.
Berikutnya, nah ini adalah Dharma Group Structure. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa majority shareholder kita adalah Triputra Group, diwakili oleh Dharma Inti Anugrah dan juga Triputra Investindo Arya. Yang lainnya adalah publik 15% dan juga perorangan profesional yang ada di Dharma. Kemudian Dharma Polymetal mempunyai dua joint venture company. Yang pertama adalah Sankei Dharma, ini join dengan Sankei Giken Group dari Jepang. Dan yang kedua adalah Dharma Kyungshin Indonesia, di mana kita joint venture dengan Kyungshin Corporation dari Korea. Nah, masing-masing kita memiliki 49%, tapi walaupun kita hanya 49%, tapi kita dalam mengelola bersama. Seperti di Dharma Kyungshin Indonesia, presiden direkturnya adalah orang dari Dharma, juga presiden komisarisnya. Sedangkan di Sankei, selain sebagai presiden komisaris, juga vice president direkturnya itu dari Dharma. Jadi kita mengelola dan mengendalikan bersama. Kemudian yang di bawah adalah anak-anak perusahaan kita, di mana kita mempunyai share atau saham lebih dari 50%, sehingga mutlak sebagai pengendali. Oke, berikutnya. Ini adalah milestone dari awal berdirinya Dharma. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Glenn, bahwa kita didirikan tahun 1989 di Balaraja, Tangerang, yaitu tepatnya tanggal 27 Maret tahun 89. Awalnya kita membuat supermarket equipment, yaitu troli-troli seperti yang kita supply untuk dulu ada Makro, kemudian Carrefour, Giant, Lotte, dan sebagainya. Kemudian kita juga membuat troli-troli di bandara untuk di airport. Kemudian tahun 91 kita mulai masuk di healthcare equipment, di mana kita membuat kursi roda, kemudian blood pressure, alat ukur tekanan darah, dan juga ranjang rumah sakit atau hospital bed. Di mana mostly 90%, 90% dulu ini adalah kita ekspor. Market kita adalah ke Amerika, United States, dan juga ke Europe. Kemudian kita baru masuk di komponen otomotif mulai dari roda 2 itu tahun 94, di mana customer kita adalah Astra Honda Motor, dulu Federal Motor, itu kita untuk sepeda motor Honda. Seperti kita ketahui, sepeda motor Honda menguasai kira-kira 77% market share untuk kendaraan roda 2 di Indonesia saat ini. Dan kita baru mulai untuk roda 4 itu sebetulnya baru tahun 2006. Di mana kita membuat untuk Daihatsu dan Suzuki di situ. Kemudian tahun 2011 kita mulai memindahkan atau membeli lahan dan pabrik di Delta Silicon di Lipo Cikarang. Ini adalah karena kita melihat bahwa customer kita itu adanya di antara jalan tol dari Jakarta hingga Cikampek. Sedangkan pabrik kita ada di Balaraja, Tangerang, jadi cukup jauh dan kita mau mendekatkan diri dengan customer. Nah, kita mulai memindahkan perlahan-lahan karena tidak bisa sekaligus, jadi harus bertahap karena operasional kita harus tetap berlangsung. Kalau tidak, customer-nya akan berhenti produksi kan, kalau kita tidak bisa supply komponennya. Jadi kita bertahap. Kemudian tahun 2013 kita stop bisnis healthcare dan supermarket equipment karena pada waktu itu kan ada moratorium dari pemerintah yang tidak membuka lagi hypermart sehingga akhirnya kita tutup saja. Kemudian tahun 2014 kita juga mulai membeli dan memindahkan operasional sebagian yang dari Cikarang sendiri itu khususnya untuk wiring harness itu ke Cirebon. Tahun 2017, 18, 19 kita mendapatkan Triputra Excellent Awards 3 tahun berturut-turut karena prestasi kita. 2020-21 tidak diadakan karena pandemi. Kemudian tahun 2021 salah satu dari value kita adalah compassion. Makanya di tahun 2020 kita banyak melakukan CSR karena Indonesia dilanda pandemi COVID-19 dan kita pada tahun 2020 itu membuat ventilators. Itu satu-satunya rasanya otomotif company yang membuat ventilators dan kita banyak mendonasikannya untuk rumah sakit.
juga face shield. Pada waktu pertama-tama face shield itu susah ditemuin di Indonesia. Nah, kita juga membuat dan kita donasikan untuk tenaga medis di rumah sakit. Sehingga kita tahun 2021 mendapatkan award baik dari majalah Top Business, kemudian Economic Review sebagai top leader CSR commitment, the best human resources crisis management, dan juga the most resilient excellence company tahun 2021. Dan tahun 2021 kita sendiri sebetulnya dimulai dari 2020 persiapannya kita mulai membuat three wheels, jadi kendaraan roda 3 dan juga sepeda, khususnya untuk yang three-folded. Next. Ini adalah lokasi pabrik kita saat ini. Jadi dulu ada di Balaraja, tapi sekarang sudah tidak ada yang di Balarajanya. Nah, mostly dari factory kita adanya di Cikarang, baik di Jababeka, di Lipo Cikarang maupun di Hyundai Industrial Estate. Sedangkan juga ada yang masih ada di Karawaci untuk plastic injection karena sebagian customer kita juga ada di sana. Jadi kita tetap ada yang ada di sana. Kemudian ada di Kerawang, di KAIC, dan juga di Cirebon. Di Cirebon sendiri ada 3 company, Dharma Electrindo Manufacturing, Dharma Polymetal sendiri kita, dan juga Dharma Kyungshin Indonesia yang baru beroperasi tahun ini karena khusus melayani dan mensuplai untuk wiring harness-nya mobil Hyundai. Seperti kita ketahui minggu lalu Hyundai mulai mass production-nya yaitu Hyundai Creta, di mana wiring harness-nya 100% kita yang supply. Next. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan. Contohnya di Dharma Polymetal seperti namanya ada polymetal, kita membuat komponen-komponen yang materialnya adalah dari metal, baik dari mild steel, high tensile steel, stainless steel, itu di sini. Kita membuat fastener. Fastener adalah baut-baut yang diperlukan di kendaraan. Jadi ada yang di mobil maupun ada yang di motor. Itu bautnya, speknya itu berbeda dengan yang dipakai di konstruksi. Jadi ini lebih tinggi biasanya baik dari segi material maupun prosesnya. Kemudian kita juga memulai membuat suspension member, yaitu tempat duduknya suspensi di mobil yang kita supply 100% saat ini adalah untuk Hyundai. Jadi Hyundai Creta itu suspension membernya 100% kita yang supply. Sedangkan untuk beamcom steering hanger itu kira-kira 75% dari mobil-mobil yang diproduksi di Indonesia, steering hangernya kita yang supply di sini. Itu untuk semua mobil yang ada di Indonesia 75%-nya. Yang lain adalah chassis untuk sepeda motor, swing arm juga itu bagian dari chassis sepeda motor dan sebagainya. Mungkin ada hampir 1.000 item yang ada di pabrik kita. Jadi ini adalah contoh-contohnya saja. Sedangkan Dharma Electrindo Manufacturing itu memproduksi wiring harness juga. Tapi mostly di sini wiring harness untuk kendaraan sepeda motor roda 2, di mana hampir kita mensuplai untuk Astra Honda Motor, untuk motor Honda. Seperti kita ketahui, Honda produksinya tahun 2019 5 juta unit, 5,2. Kemudian tahun lalu itu sekitar 4,2-4,3 juta unit sepeda motor. Kemudian kita juga mensuplai untuk kendaraan roda 4 seperti rear seat entertainment untuk di Fortuner yang baru. Itu kalau di tempat duduk belakang ada TV-nya, nah itu kita yang supply. Kemudian juga parking sensor untuk kendaraan roda 4, baik back sensor maupun corner sensornya. Dan juga kita memproduksi USB charger yang dipasang di sepeda motor. Ini khususnya di sepeda motor Honda. Seperti kita ketahui, pengguna sepeda motor juga dipakai banyak misalnya oleh Gojek, GoFood, Grab dan sebagainya, sehingga mereka membutuhkan USB charger untuk men-charge handphonenya, tidak hanya mengandalkan power bank seperti dulu. Kemudian Dharma Polyplus seperti namanya juga, komponen yang dibuat di sini materialnya adalah plastik, berbagai macam plastik. Ada HBS, ada PU, PP dan sebagainya.
Kita membuat dari mulai helmet, kemudian ada speedometer cover, body cover, dan sebagainya. Baik untuk di roda 2 maupun di roda 4. Berikutnya adalah Dharma Control Cable Indonesia, di mana di sini kita memproduksi kabel kontrol, baik yang digunakan di roda 2 maupun roda 4. Di roda 2 misalnya speedometer kabel, kemudian seat lock kabel, ada juga brake cable, baik front maupun rear. Dan mulai akhir tahun lalu kita coba mulai memproduksi juga baterai pack dan baterai management system yang saat ini kita gunakan untuk sepeda yang kita produksi, jadi supaya menjadi e-bike. Dan juga ini sebetulnya persiapan kita kalau suatu saat EV udah mulai di Indonesia, baik untuk sepeda motor maupun untuk mobil. Dan kita juga mempersiapkan ini untuk 3 wheels, kendaraan roda 3 yang kita produksi. Saat ini kita baru memproduksi dengan ICE, dengan internal combustion engine. Tapi kita rencanakan tahun ini kita akan mulai memproduksi yang EV-nya untuk yang kendaraan roda 3. Seperti kita ketahui, kendaraan roda 3 juga cukup banyaklah marketnya di Indonesia. Next. Ini adalah Dharma Precision Parts, seperti namanya. Di sini adalah part-part yang precision yang kita produksi, seperti spring adjuster, yoke dan sebagainya. Tidak hanya untuk kendaraan otomotif, tapi juga kita buat di sini juga untuk home appliances di sini. Nah, kalau yang tadi di Dharma Polymetal ataupun Dharma Polyplus atau Dharma Control Cable kita bicara toleransi dan akurasinya dalam milimeter. Di sini kita bicara mikron, bukan omikron ya. Jadi di dalam mikron, dan seperti kita ketahui 1 mikron itu kira-kira bukan kira-kira 1 mikron adalah 1/1000 milimeter. Jadi kebayang sangat presisinya. Kemudian di sini makanya menggunakannya adalah di Dharma Precision Part adalah CNC mesin. Jadi mesin-mesin yang juga sangat presisi. Sedangkan Dharma Precision Tools seperti namanya, kita membuat tools di sini, baik special purpose machine, yaitu mesin-mesin yang khusus dibuat untuk kita bisa memproduksi komponen. Jadi ini mesin yang kita nggak bisa temui di pasaran, karena kita harus mendesain sendiri sesuai dengan proses yang akan kita lakukan. Dan kita special purpose machine ini tidak hanya digunakan untuk keperluan internal kita, tapi juga kita jual ke customer kita yang membutuhkannya. Kemudian kita juga membuat dies, ini adalah cetakan untuk body part, jadi part-part body, di mana kita ini seperti cetakan kue sebetulnya waktu kita membuat kue. Tapi ini adalah untuk membentuk dan membuat komponen khususnya di body parts. Kemudian ini ada ventilators, seperti yang tadi saya sampaikan. Maret pandemi COVID itu masuk ke Indonesia, Pak Jokowi di akhir Maret, di pertengahan Maret, menghimbau agar industri di lokal itu membantu pemerintah membuat ventilators, dan kita mungkin satu-satunya di otomotif yang membuat ventilators, dan dari nol, jadi kita dari kertas kosong. Kemudian kita diresmikan oleh Pak Jokowi, ventilator kita tanggal 20 Mei tahun 2020 itu di Istana Negara, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, dan mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan itu pada tanggal 10 Juni 2020. Sudah cukup banyak, lebih dari 100, 200 mungkin hampir, yang kita donasikan ke seluruh rumah sakit, baik di Jabodetabek, di Pulau Jawa, sampai ke Madura, bahkan ke Kalimantan. Pada saat COVID-19 itu pada puncaknya tahun 2020 dan sebagian di tahun 2021. Kemudian ada Sankei Dharma Indonesia, ini tahun 2011 kita bentuk. Kita join dengan Sankei Giken Group dari Jepang. Ini tujuannya pada saat itu adalah untuk membuat exhaust system untuk mobil-mobil LCGC, low cost green car. Jadi pada saat itu mempersiapkan untuk Ayla, Agia yang masuk dalam kategori low cost green car. 100% exhaust systemnya kita yang supply dari sini. Ya. Juga untuk misalnya Xenia, Avanza, kemudian ada mobil-mobil yang lain.
Dan juga kita membuat door SAS, yaitu frame pintu yang kita supply juga untuk ke mobil-mobil Honda. Nah, tahun 2020 itu kita membentuk joint venture Dharma Kyungshin Indonesia. Kenapa? Karena kita mempersiapkan diri, karena pada tahun 2019 pada saat itu kan ditandatangani agreement MOU antara pihak Indonesia dengan Korea untuk membuat pabrik mobil Hyundai di Indonesia. Jadi kita mempersiapkan ini juga, terutama untuk membuat wiring harness-nya. Wiring harness adalah kabel-kabel kelistrikan yang ada di mobil. Nah, kita mempersiapkan ini, termasuk juga sebetulnya untuk persiapan kalau EV yang rencananya, kalau Hyundai kan rencananya Februari dia mulai bikin di Indonesia. Nah, kita juga mempersiapkan itu semua. Jadi untuk mobil Hyundai 100% kabel-kabel kelistrikannya itu kita yang supply melalui Dharma Kyungshin Indonesia. Oke, next. Nah, ini adalah strategic alliance ecosystem kita dan distinctive partnership kita. Jadi kita mempunyai business partner itu baik dengan supplier kita, karena bagaimanapun juga supplier adalah sebagai mata rantai dalam pasokan kita, supply chain kita. Jadi kita harus mempunyai kerjasama dengan mereka. Tidak hanya dari lokal, tapi juga dari berbagai negara. Misalnya steel, kita banyak beli dari POSCO, kemudian dari Dow Steel, kemudian juga dari Nippon Steel, dari China Steel, dan lain-lainnya. Sedangkan selain kita joint venture dengan Sankei dan dengan Kyungshin, kita juga mempunyai technical partnership dengan berbagai pemain komponen otomotif yang terkenal di dunia. Seperti Invec dari Korea, kemudian TS-Tech itu dari Jepang, JAE itu adalah Japan Aviation Engineering, itu juga dari Jepang. Kemudian tadi Kyungshin sudah, M itu adalah Matsuda dari Jepang, Hwasin sendiri dari Korea. Jadi kita banyak melakukan kerjasama dengan mereka. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita harus meningkatkan kompetensi kita dengan kita bekerja sama dengan mereka. Tapi dalam hal technical saja, technical partnership di sini. Ini adalah proses produksi kita, di mana kita kita adalah membeli, bikin, jual. Tapi selain itu harus ada engineering dan R&D-nya supaya kita tetap terus bisa menghasilkan produk-produk baru dengan spek baru, dengan VAVE, value added dan value engineering, supaya bagaimana membuat komponen makin efisien dan makin murah. Sedangkan itu tadi sudah ada hasil produk kita, baik two wheels, four wheel maupun others. Nah, customer kita seperti kita lihat, kita ada Astra Honda Motor, ada Yamaha, ada Kawasaki, Toyota, Daihatsu, Hyundai, Honda, Suzuki, Mitsubishi, even Astra Auto Parts. Jadi Astra Auto Parts sendiri adalah juga salah satu dari customer kita. Dan kita juga memproduksi sepeda, tadi mereknya Polymetal, itu logonya, 2 pedal, salam 2 pedal. Kemudian yang sebelahnya adalah Power S, itu adalah merek untuk three wheels kita. Oke, next. Nah, seperti kita ketahui bahwa kenapa sih kita membuat komponen otomotif dan masih, kalau kita lihat kok kayaknya di Indonesia volumenya segitu-segitu saja. Kalau kita lihat sebetulnya density dari kepemilikan mobil ya, roda 4, kepemilikan mobil di Indonesia itu baru 77, yaitu 77 unit mobil per 1.000 penduduk. Coba kita bandingkan dengan Thailand deh. Thailand itu baru sudah 281 mobil per 1.000 penduduk, itu 4 kali kita. Apalagi Malaysia, 433 mobil per 1.000 penduduk. Nah, apalagi lagi kalau kita banding dengan Jepang yang 649. Artinya apa? Artinya bisnis otomotif itu tetap mempunyai opportunity untuk growth ke depannya. Bayangkan kalau dari 77 menjadi 100, itu artinya bertambah 30 lebih, itu sekitar 50% growth-nya. Bagaimana dengan kalau jadi 150? Itu artinya double growth-nya, 100% growth-nya. Bisnisnya menjadi double. Bagaimana kalau bisa misalnya mencapai seperti Thailand 281? Itu artinya hampir 4 kali lipat
ya, bisnis dari otomotif itu sendiri. Jadi sebetulnya opportunity ke depan itu masih besar. Betul, yang mempengaruhi salah satunya adalah GDP per kapita. Nah, GDP per kapita kita di Indonesia memang baru 3.800 kalau dibandingkan dengan Thailand yang 7.100. Oke, dari 3.800 jadi 5.000 itu artinya juga bertambah sekitar 30% gitulah. Nah, jadi kenapa otomotif itu masih mempunyai opportunity? Apalagi kalau kita lihat Jepang ya. Semua orang tahu di Jepang itu public transportation-nya kan very excellent kan. Subway-nya aja di Tokyo atau di Osaka kan puluhan yang ada, puluhan lain. Indonesia kan baru punya satu saat ini, Subway-nya. Kemudian public transportation yang lain, kereta, bus, dan sebagainya. Rasanya kalau dibandingkan dengan Jepang, kita masih jauh lah ya. Nah, kita tahu nggak berapa sih penjualan mobil di domestiknya Jepang setahunnya? Setahun penjualan mobil di domestik Jepang dengan penduduk yang hanya 130 juta orang, itu antara 5 sampai 6 juta unit mobil per tahun. Itu hanya untuk domestik, di luar ekspor. Di luar ekspor. Jadi ada 5 sampai 6 juta unit mobil yang laku tiap tahunnya di Jepang. Padahal public transportation-nya luar biasa. Nah, itu juga yang kita lihat bahwa Indonesia public transportation-nya kan boleh dikatakan masih sangat minim sekali. Sehingga rasanya keperluan untuk pemilikan mobil secara pribadi juga akan terbuka. Kemudian pemerintah juga sangat mendukung kan industri otomotif. Adanya highway di Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Papua yang terus dibangun oleh pemerintah. Itu artinya pemerintah juga sangat mendukung mereka membangun infrastrukturnya. Belum lagi ada PPNBM yang dibebaskan dan sebagainya. Itu juga salah satu bentuk dukungan dari pemerintah ke industri otomotif sebetulnya. Nah, kenapa kita juga masuk di three wheel business? Karena kita lihat di Indonesia itu UMKM-nya, small medium enterprise-nya itu kira-kira ada 750.000. Sedangkan market pada tahun 2019 itu baru 70.000. Saya nggak bisa bilang yang tahun 2020 karena itu sangat abnormal karena kena pandemik ya. Jadi yang 2019 saja sebelum pandemik itu ada 70.000 unit mobil kendaraan roda 3. Itu sebabnya kita mulai masuk di situ. Kemudian kita juga mulai memperkuat di commercial vehicle yaitu truk, khususnya untuk truk. Nah, bagaimana kita sekarang banyak mensuplai juga mulai untuk Mitsubishi misalnya, seperti kita ketahui mereka mempunyai produksi untuk commercial vehicle yang banyak. Kita sudah mulai di sana. Ini juga salah satu target market kita. Sedangkan bagaimana dengan electric vehicle yang tadi Pak Glenn juga sempat katakan, ya memang mau nggak mau lah nanti akan datang masanya di mana electric vehicle akan banyak mulai diproduksi. Memang kalau saat ini belum banyak. Tesla aja setahun baru produksi, saya baca tahun lalu 2021 itu hanya sekitar 900.000 unit EV yang dia buat. Nah, tapi nggak apa-apa kan, ke depan makin lama makin berkembang. Nah, kita mempersiapkan diri. Apa bedanya EV dengan ICE, internal combustion engine? EV itu bodi mobilnya harus dibuat seringan mungkin. Kenapa sih harus dibuat ringan? Karena berat baterainya yang sangat berat. Seperti kita ketahui buat perbandingan, Tesla 3 itu berat kendaraan total termasuk baterai itu kira-kira 1.500 kg. Sedangkan berat baterainya sendiri itu 500 kg. Jadi sepertiga, 30%-nya dari berat kendaraan itu ada di baterai. Nah, kalau kita bandingkan dengan mobil 1.500 cc yang ICE internal combustion engine, berat engine-nya, berat mesinnya itu hanya 160-170 kg. Ditambah gearbox, transmisi itu beratnya kira-kira 70 kilo. Jadi totalnya hanya 230 kg, 240. Setengah dari berat baterainya untuk kendaraan listrik.
Nah, karena berat baterainya yang berat, maka bodi kendaraan harus dibuat ringan. Karena kalau tidak, maka berat totalnya makin berat, sehingga baterai yang dibuat harus makin besar. Akibatnya berat baterainya makin berat lagi, sehingga seperti itu. Nah, oleh sebab itu, bodi-bodi kendaraan yang dulu banyak memakai mild steel, yaitu yang mempunyai kekuatan tarik tensile di bawah 200 megapascal, itu disebut mild steel, itu perlahan-lahan mulai diubah menjadi atau dengan menggunakan yang high tensile, yang kekuatan tariknya tinggi. Seperti yang kita udah banyak produksi saat ini menggunakan baja dengan high tensile, yaitu yang kekuatan tariknya hingga 980 megapascal, jadi 5 kali dari mild steel. Seperti member suspensi yang kita buat itu 590 megapascal. Kemudian bodi-bodi kendaraan seperti pilar, rocker panel, dan sebagainya, itu juga mulai berpindah dan kita buat tidak dari mild steel lagi, tapi dengan high tensile. Untuk produksi dengan high tensile itu dibutuhkan engineering. Kenapa? Karena dies, cetakan, mesin, dan sebagainya itu lebih kompleks. Jadi nggak sesederhana dengan mild steel. Nah, itulah sebabnya kita sangat mengembangkan R&D engineer kita. Dan juga mesin-mesin yang tadi special purpose mesin yang 100% kita buat di in-house, di kita sendiri. Kemudian kita mulai juga membuat baterai pack karena kita juga harus belajar dan membuat ini memang belum ke kendaraan ke otomotif dulu, kita pakai untuk sepeda dan juga untuk kendaraan roda 3 dulu yang kita buat. Next. Nah, ini adalah preparation yang kita lakukan. Jadi ke depan kita tidak membuat baterai sel karena membuat baterai sel itu juga kalau kita volumenya kecil nanti jadi mahal, dan pemain baterai sel itu seperti kita ketahui ada CATL dari China, ada Panasonic dari Jepang, ada LG dari Korea. Nah, kita hanya membeli baterai selnya, kemudian kita membuat baterai pack dan baterai management sistemnya. Kenapa? Baterai management system itulah yang akan mencegah baterai terbakar, meledak. Karena kalau tidak benar, maka baterai itu akan panas. Kalau kita pakai handphone seharian kan juga panas. Jadi harus ada pendinginan. Dan pendinginannya bukan pakai kipas. Jadi pendinginannya adalah dengan sistem algoritma, dengan desain, dengan baterai management system yang dibuat. Dan juga ke depan pasti kita juga akan mempersiapkan karena infrastruktur untuk EV itu harus ada juga baterai charging di tempat umum dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini adalah video tentang mesin-mesin automation yang kita hasilkan sendiri dan yang kita pakai di internal maupun yang kita supply untuk customer-customer kita. Ini pabrik kita di Cikarang, Dharma Polymetal, 14 hektar. Pabrik kita di sini ada lebih dari 400 robot yang kita pakai. Jadi kira-kira mungkin hampir 500 sekarang. Mungkin salah satu perusahaan lokal atau perusahaan otomotif yang penggunaan robotnya paling banyak. Kita boleh mendeklar. Yang sulit adalah mendesain titiknya supaya bisa bekerja sama dengan robot. Ini adalah baut yang kita hasilkan. Ini pabrik kita yang di Cirebon, yang di Pindon, yang untuk wiring harness, yang untuk Hyundai. Nah, ini adalah conveyor system di mana ada foto kamera yang membaca untuk barcode-nya. Ini kita supply untuk salah satu e-commerce di pabrik di gudangnya e-commerce. Kalau ini di pabrik kita di Dharma Precision Parts. Jadi kita juga mendesain sistem seperti ini oleh engineer kita. Ini yang kita supply sistem pengecekan dengan kamera itu di customer kita, di engine plant mereka. Yang tadinya 3 orang sekarang udah nggak perlu pakai orang lagi dan nggak mungkin salah ngecek engine-nya.
Ini di pabrik kita sendiri pengecekannya. Jadi ini hanya beberapa contoh saja karena kalau banyak waktunya panjang, tapi hanya ingin menyampaikan bahwa engineering kita itu membuat special purpose machine sendiri, automation, digitalization yang juga dipakai di internal maupun yang kita juga supply atau diaplikasikan di customer kita, dan juga bukan hanya customer di otomotif, tapi seperti tadi sistem conveyor yang kita pasang adalah di salah satu pemain e-commerce. Kalau Anda kirim-kirim barang kan banyak tuh paket-paket. Nah, itu kan ada hub-nya, ada gudangnya. Nah, itu yang kita pasang di sana. Jadi tadi bisa di customer kita. Jadi mungkin itu. Next. Nah, ini adalah financial. Memang datanya masih yang first semester karena saya nggak bisa kasih data yang belum diaudit. Nanti nggak boleh ya. Jadi kita harus menyampaikan data yang sudah diaudit. Tapi buat kira-kira nggak apa-apa deh. Jadi kalau 2019 kita revenue-nya 2,7 triliun, di mana mobilnya 1,1 juta unit, dan motor, saya pakai motor Honda aja karena Honda 77% market share-nya, itu 5,2 juta. Nah, di tahun 2021 itu jumlah mobilnya penjualannya adalah sekitar 870.000 unit. Itu sampai akhir November. Jadi 790 sampai akhir November, Desembernya 870.000 unit. Jadi masih 80% dibanding 2019 ya marketnya. Motor Honda sendiri dari 5,2 juta di tahun 2019, itu tahun 2021 itu 4,3 juta. Nah, revenue kita itu di atas 2,7 triliun. Belum audit, jadi saya nggak bisa kasih angka yang pasti, takut salah. Tapi di atas itu, gitu lah. Jadi walaupun marketnya masih 80%, revenue kita udah di atas. Demikian juga dengan gross profit, net profit kita dibandingin 2019 yang 174 miliar, itu di atasnya jauh ya, karena tahun 2020 tempat kita belajar lah, waktu kena pandemik itu kita banyak melakukan improvement baik di operational maupun di kantor, di office, di administrasi dan sebagainya. Sehingga profitability kita naik luar biasa. Kemudian berikutnya, nah ini adalah revenue, kemudian itu adalah total aset kita, kemudian equity kita juga sangat meningkat. Dibanding 2019 ya almost mungkin hampir 2 kali lipat kali ya. Tapi lagi belum diaudit, saya nggak berani kasih angkanya. Dan net profit kita juga kita ada di atas karena profitability kita jadi membaik. Jadi harapannya tahun ini mestinya ya lebih baik lagi gitu loh, tahun 2022 ini. Karena seperti kita tahu kan otomotif akan meningkat lah lebih baik. Next. Nah, itu ada yang bisa saya sampaikan, sorry cukup panjang karena berusaha untuk menyampaikan apa yang ada di kita. Terima kasih, Glenn, silakan. Oke, thank you buat pemaparannya Pak Irianto. Wah, ini komplit banget pemaparannya Pak. Tadi dari produk-produknya, saya rasa teman-teman awalnya juga banyak yang penasaran nih sebenarnya kan. Oh, ini bahannya apa sih? Oh, ternyata produksinya banyak ya. Untuk roda 2, roda 4, roda 3 bahkan. Dan juga electric vehicle juga udah disinggung. Sebelum saya nanti jawab pertanyaan, kita akan pilih pertanyaan dari audiens, saya penasaran nih Pak. Sebenarnya kan dari roda 2, 3, dan 4 komponennya diproduksi nih oleh Dharma ya. Kontribusinya paling besar dari roda berapanya sih Pak? Ya, karena secara volume juga roda 2 kan jauh lebih banyak. Yeah. Dan kebetulan juga kita banyak supply-nya untuk Astra Honda Motor, untuk Honda, di mana Honda 77% market share. Jadi memang dari segi revenue, tahun kemarin itu masih roda 2-nya kira-kira 68%, kemudian roda 4-nya 20-an persen, others kira-kira 10% lah. Nah, tapi tahun ini dengan kita mulai mensuplai untuk Hyundai, di mana kita tadinya kan Hyundai belum ada, kita mulai mensuplai untuk mereka, maka mungkin komposisi dari roda 4 yang tadinya hanya 20% itu akan naik
saya hitung mungkin sekitar in between antara 25 sampai 30. Tergantung mereka jualannya berapa nih, karena kan baru tahun pertama. Jadi walaupun ada forecast, tapi kan saya nggak bisa pakai 100% lah ya forecastnya. Gitu. Oke, menarik. Nah, terus sekalian saya mau nyambung soal electric vehicle rencananya nih Pak. Ya. Kan tadi kan disinggung nanti akan di bulan Februari ini Hyundai akan mulai start production, dan memang kan ada kerjasama dengan Hyundai tadi Bapak sudah sebutkan. Nah, terus kan sebenarnya juga banyak nih Pak electric vehicle yang roda 2 Pak. Nah, bagaimana Dharma memposisikan diri Dharma? Oke, kan market share kita, penjualan kita, kontribusi revenue paling gede roda 2 nih. Electric vehicle roda 2. Dharma mau ngapain nih Pak? Ya, kita sih saat ini kan kita dalam membuat komponen juga sudah banyak menggunakan dengan high tensile ya. Jadi dan kebetulan saya juga lihat pemerintah sendiri sangat mendorong supaya electric vehicle itu semakin dipercepat di Indonesia. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya roadmap-nya pemerintah itu mereka mensyaratkan tahun 2025 itu paling tidak setiap produsen kendaraan bermotor roda 2 sudah mulai memproduksi EV. Ya, betul. Itu aturan dari pemerintah ya. Dan tahun 2030 itu roda 4 sebetulnya diharapkan sudah mulai memproduksi. Kita nggak bicara jumlah, tapi kita bicara mereka sudah mulai gitu loh. Dan kita lihat tahun ini sendiri Toyota sendiri kan sudah meng-announce bahwa mereka sudah mulai memproduksi juga. Belum disebut kapannya dan model apanya, tapi sudah di-announce bahwa mereka juga akan memproduksi hybrid, tapi Toyota akan memproduksi yang disebut HEV, jadi hybrid electric vehicle gitu mulai tahun ini. Dan saya pikir juga belum terlalu banyak kayak seperti itu. Hyundai sendiri karena presiden direkturnya lah yang sebetulnya meng-announce ke publik bahwa mereka akan start di Februari gitu loh. Apakah jadi atau tidak ya kita sambil lihat-lihat saja. Gitu. Mereka yang announce, saya hanya mengulang aja itu ada di media bahwa mereka akan start di Februari. Apakah jumlahnya banyak atau tidak? Tapi memang mereka menjadikan Indonesia itu sebagai production base mereka. Baik Hyundai sebetulnya bukan hanya Hyundai ya, Hyundai, Toyota, Daihatsu, kemudian Suzuki, juga mereka Mitsubishi untuk komersial car-nya itu mereka menjadikan Indonesia sebagai production base. Tahu nggak kenapa Glenn? Kenapa Indonesia dipilih sebagai production base oleh produsen mobil ini? Kenapa itu Pak? Karena kalau mereka kan selain di negara mereka, juga mereka kan banyak membangun pabrik misalnya di China. Ya. Nah, masalahnya kan antara China dengan Amerika kan ada trade war. Nah, kalau sampai tidak boleh ekspor kan mereka juga rugi gitu kan. Nah, itu sebabnya mereka pindahin sebagian ke Indonesia dengan harapan Indonesia kan nggak ada trade war dengan Amerika, jadi bebas untuk mengekspornya. Jadi itu baik untuk kita sebetulnya. Iya. Ya apalagi dengan kebijakan pemerintah sekarang kan ya. Untuk yang mau investasi dan bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri kan lebih gampang ya Pak ya? Ya, dan memang mereka juga mempersiapkan kira-kira 60% dari kapasitas mereka juga untuk ekspor sebetulnya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya produksi mobil di Indonesia tahun lalu yang 870.000 itu ditambah ekspornya 260.000, jadi sekitar 1,1 juta sebetulnya. Memang belum banyak. Ya. Tapi kalau motor itu ekspornya sudah hampir 1 juta. Oke. Menarik nih Pak. Oke, ini teman saya lihat ini udah ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A. Kita akan coba jawab ya Pak ya. Ya. Oke. Yang pertama ini dari Pak Abdullah. Selamat sore Pak Abdullah. Jadi ada 2 pertanyaan. Jadi apakah Dharma juga menyediakan komponen-komponen modifikasi kendaraan? Kalau belum ada rencana apa enggak? Terus yang kedua mengenai larangan ekspor bahan mentah termasuk nikel yang merupakan salah satu komponen penting kendaraan listrik. Ini impactnya bagi Dharma kayak gimana itu Pak? Kalau saat ini kita lebih memproduksi untuk komponen-komponen OEM.
Jadi tidak membuat untuk yang modifikasi gitu. Karena bukan apa-apa, volumenya juga nggak banyak ya kalau yang modifikasi ya. Jadi kalau kita harus bikin dice, bikin jig, itu juga akhirnya production cost-nya yang mahal kalau kita lari ke sana. Dan kemudian kalau mengenai larangan ekspor, ya pasti bagus lah untuk Indonesia, untuk kita sendiri. Karena kalau dulu-dulu kita ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, kemudian diproses di luar, kemudian kita import setelah jadi, ya kita beli mahal sekali gitu. Nah, apalagi Indonesia dengan IBC, Indonesia Battery Corporation yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pemerintah ingin membuat baterai sendiri, baterai sel sendiri, dengan melakukan joint venture dengan LG Solution, dengan Hyundai yang di Kerawang sini kan, kemudian juga dengan di Batang mereka juga membentuk di sana. Itu udah kelihatan bahwa Indonesia juga ingin negara kita menjadi production base untuk baterai, dan itu bukan hanya untuk kebutuhan domestik, karena kalau kebutuhan domestik tadi mobil aja cuma 1 juta saat ini kan, 1 juta. Kalau let's say 2025 1,5-2 juta unit. Nah, mereka memang pemerintah ingin supaya kita bisa ekspor nantinya dari sini, dan tentunya jauh lebih mahal kan kalau kita ekspor dalam bentuk barang jadi dibandingkan kita ekspor dalam bentuk material, raw material. Jadi sangat baik dan sangat mendukung lah. Iya, betul. Dan buat Dharma ya much better kalau semuanya dibuat di Indonesia. Tadi Indonesia punya 270 juta loh. Tinggal nunggu GDP-nya aja. Dan jangan salah, production base mereka pindah ke Indonesia itu tidak hanya untuk domestic market, tapi untuk ekspor. Oke. Ya, nah ini yang tadi Bapak ngomongin production, saya jadi penasaran nih. Untuk pabrik-pabriknya Dharma, ini udah berapa persen capacity ya Pak ya? Siapa tahu kan nanti ini kebanjiran order lagi, perlu bikin pabrik baru, ada rencana seperti itu apa enggak Pak? Ini kalau kita lihat untuk kita produksikan misalnya untuk sepeda motor juga kan ya, untuk komponen sepeda motor. Kalau kita lihat marketnya sepeda motor sendiri, mungkin kalau tahun ini sekitar 5 juta, tahun depan tuh kira-kira market nasional ya, kira-kira 5,5 juta lah. At least itu sampai 6 juta. Dan kita ngelihat kalau paling tinggi itu sebetulnya market roda 2 tuh tahun 2013 atau 2014 yang 8 jutaan, 7, sekian juta. Jadi kalau saya ngelihat dengan meningkatnya GDP per kapita dari suatu negara, maka pengguna roda 2-nya akan mulai stagnan, mature ya, saturated. Mereka akan pindah ke roda 4. Dan oleh sebab itulah maka tahun 2011, 2012 itu kan mulai dibuat LCGC yang harganya murah gitu loh. Sehingga pemakai sepeda motor roda 2 tuh mulai pindah. Kalau nggak beli mobil barunya, mobil second-nya lah, used car-nya yang untuk paling nggak juga. Jadi ada peningkatan ke sana. Jadi sebetulnya yang akan banyak meningkat nanti adalah di roda 4-nya. Oleh sebab itu Dharma itu sangat fokus untuk meningkatkan market share kita di roda 4. Kalau bicara dengan capacity, tadi kalau lihat di pabrik kita aja deh, pabrik kita yang 14 hektar, kita baru pakai kira-kira mungkin sekitar 8. Oke. 8 hektar yang udah jadi bangunannya gitu lah. Jadi sangat, kalau bicara dari segi space kita masih punya banyak. Belum di Cirebon itu kita punya banyak tanah dan kita sudah mulai bangun sebagian saja karena memang kita menyiapkan, karena kita baca ke depannya otomotif itu akan terus berkembang. Suspension membernya pasti diproduksi oleh perusahaan-perusahaan asing, perusahaan Jepang seperti itu. Baik yang 100% Jepang maupun ya yang majority-nya dipegang Jepang lah gitu. Karena itu termasuk part komponen yang safety, functional dan juga susah gitu. Nah, kita itu adalah local company, betul-betul pure local company yang pertama kali membuat suspension member. Itu yang kita selalu incer lah. Tadi steering hanger sebelumnya selalu juga sama. Yang buat ya perusahaan dari
perusahaan Jepang lah gitu. Ya. Kita perusahaan lokal tuh jarang lah. Nah, kita perlahan-lahan ini juga memerlukan perjuangan kita mendapatkan produk-produk baru ini. Dan kita mulai masuk di sensor-sensor kan Dharma Electrindo. Kenapa? Kalau pindah ke EV itu isinya sensor semua. Ya. Dan kita tahu yang membuat mobil electric vehicle, membuat mobil listrik, kita kenal kan ada Google Car, Ya. ada Apple Car, ada Tesla, Ya. Sony yang baru ini. Saya tanya, sebelumnya mereka bikin mobil nggak? Nggak pernah kan? Iya. Jadi sebetulnya bikin mobil listrik kalau by teori itu jauh lebih gampang daripada bikin internal combustion engine. Iya. Iya. Karena kalau bikin internal combustion engine, mobil yang lama itu harus tahu bikin engine, harus memiliki pengetahuan di metalurgi, logam. Iya. Kemudian fisika, termodinamika, heat transfer, mekanika fluida, itu mereka harus kuasain. Kalau nggak bisa bikin engine yang efisien kan. Part-part yang lainnya. Di ICE, internal combustion engine, itu kalau kita buka kap mesin, ada berapa ratus komponen di sana. Yeah. Kalau electric car begitu buka, nggak ada apa-apa, cuma ada 13 komponen. Gitu ya. Jadi more easier lah. Iya. Ini menarik banget nih Pak diskusinya. Teman-teman ini saya rasa juga banyak yang penggemar otomotif jadi penasaran nih. Ya, dan kita memang selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi era tersebut. Walaupun memang nggak akan sekaligus, karena kan ada apa namanya, ini naik electric vehicle-nya, yang ICE-nya turun. Ya. Nah, temunya di mana? Iya, betul. Ya, tapi ya itu takes time, tapi paling nggak Dharma sudah mempersiapkan sampai ke situnya, Pak. Ya, harus. Kalau enggak, kita nanti jadi penonton aja. Benar. Ya, setuju. Nah, ini terus ada beberapa pertanyaan yang menanyakan sama nih, Pak. Berapa banyak sih kayak yang diekspor dan presentase atau ekspornya berapa persen sih, Pak, sebenarnya? Jadi kalau kita kan nyuplai ke ATPM, baik untuk OEM maupun untuk OES-nya. OES itu original equipment spare untuk pengganti. Nah, itu selalu kita lewatnya ke ATPM. Jadi kita supply ke mereka yang ekspor. Jadi seperti misalnya mobil mereka ekspor kan tadi saya bilang tahun lalu 300.000 unit lah kira-kira. Motor itu 1 juta. Nah, di antara unit itu kan komponen kita nempel semua kan? Ya. Nempel semua, diekspor. Nah, juga untuk spare part di negara-negara tersebut kan harus disediakan. Kalau enggak ada apa-apa, gimana cara gantinya kan? Nah, kita supply melalui mereka. Oke. Nah, terus yang nyambung sedikit itu mengenai bahan baku nih, Pak. Ya. Bahan baku ini kebanyakan diperoleh dari mana sih? Apakah semuanya dalam negeri? Terus nyambung mengenai bahan baku, itu lanjut ke pengolahan limbah bahan baku yang dihasilkan dari proses produksi ini gimana? Ya. Jadi kalau bahan baku seperti kita ketahui steel, kalau kita Dharma Polymetal mostly steel ya materialnya. Kalau Dharma Electrindo karena membuat kabel listrik itu tembaga, wire-nya itu kan tembaga. Kemudian kalau Dharma Polyplus itu plastik, jadi ada PU itu kita. Nah, kalau untuk metal sendiri sebetulnya memang hampir 100% kebutuhan untuk otomotif steelnya adalah impor. Jadi kita beli itu dari misalnya POSCO Korea, Baosteel dari China, Nippon Steel dari Jepang, kemudian ada China Steel dari Taiwan. Kenapa? Karena memerlukan spek yang khusus untuk otomotif. Nah, plastik juga sama sebetulnya. Karena plastik kan sebetulnya hasil dari residu dari oil sebetulnya, dari minyak. Gitu. Oke. Nah, ini saya juga jadi penasaran nih. Ada yang nanya juga nyambung. Ini untuk bahan komponen dan spare part ini apakah ada juga untuk mobil buatan China dan Eropa, Pak, supply-nya? Kalau mobil Eropa yang dibuat di Indonesia itu volumenya kecil. Jadi mereka sebetulnya hanya assembling. Jadi komponennya itu adalah CKD mereka. Karena kalau mereka harus lokalisasi, volumenya nggak cukup. Nah, kalau jadi mahal nantinya ya.
Kemudian yang untuk China kan yang di kita misalnya seperti Wuling dan sebagainya. Nah, saat ini kita belum supply untuk mereka. Mungkin nggak tahu kalau besok-besok mereka mau kita supply. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga mengenai Hyundai. Ya, dijawab yang bisa dijawab aja nih Pak. Ya. Oke, ini kerjasamanya atau rencana kerjasamanya ini sudah sampai tahap mana sih Pak? Dan juga nanti apakah ada target-target yang akan dicapai ini untuk tahun ini? Terus apakah Dharma ini satu-satunya supplier untuk Hyundai EV atau ada perusahaan lain juga Pak? Gini, saya cuma bisa bilang bahwa Hyundai kan masuk sendiri ke Indonesia. Mereka bikin pabrik di Cikarang, dekat kita. Itu luasnya 70 hektar, kapasitasnya 300.000 unit setahun. Jadi kita bisa hitung aja, kalau Indonesia market cuma 1 juta, dia bikin 300.000 kan 30%. Rasanya juga nggak cuma buat domestik gitu lah. Mereka memang membuat kira-kira hampir-hampir 50-50 lah untuk domestik dan untuk ekspor. Demikian juga Toyota sebetulnya. Daihatsu itu kapasitas pabriknya yang paling besar di Indonesia. Daihatsu itu kapasitasnya 550.000 unit per tahun. Ya kenapa? Karena mereka juga mengerjakan mobil-mobil yang kembaran sama Toyota kan, Ayla, Agya, apalagi Avanza, Xenia, kemudian Rush sama Terios gitulah. Nah itu kan dihasilkannya di Daihatsu. Jadi pabrik yang volumenya kapasitasnya cukup besar. Nah kalau kita bicara masing-masing merek itu mereka mempunyai strategi masing-masing lah. Berapa model yang akan mereka luncurkan dan sebagainya. Kalau kayak Hyundai kan baru luncurnya kereta aja kan. Tapi mereka juga udah announce bahwa tahun ini mereka akan meluncurkan tidak hanya kereta, tapi ada another model yang kelasnya berbeda. Nah, kapannya nanti tinggal lihat di media. Ya. Karena kalau schedule begitu, saya harus begini soalnya. Iyalah, itu kalau teman-teman untuk schedule bisa pasti kan di mana-mana ada, nanti teman-teman bisa coba kulik-kulik lah Pak itu, biar kulik-kulik sendiri. Kalau belum ada ya bisik-bisik ya. Nah, ini pertanyaan menarik nih Pak. Sebenarnya kan ini kejadian juga di seluruh dunia ya. Kayak komponen-komponen ini kan lagi ada scarcity ya Pak ya. Lagi susah nih, untuk komponen-komponen kan lagi susah, jadinya menyebabkan bahan baku ini kan semuanya naik ya Pak ya? Sebetulnya bukan itu. Kalau kita bicara bahan baku, sebetulnya gara-gara tahun 2019 volumenya tinggi kan, karena belum pandemi. Tahun 2020 karena pandemik, lockdown di mana-mana, di China lockdown, di Jepang lockdown, nggak bisa keluar masuk, Amerika pernah, dan akhirnya demand dari otomotif sendiri kan turun. Karena demand-nya turun juga, pabrik-pabrik juga kan mengurangin produksinya. Kalau pabrik mobil mengurangin produksinya, tentunya demand kebutuhan raw material juga akan turun kan. Betul. Sehingga pabrik-pabrik raw material seperti pabrik steel dan sebagainya, ya mereka nggak mau mereka bekerja full capacity, mereka akhirnya mengurangin lagi kapasitasnya. Demikian juga dengan semiconductor yang lagi diributin, mereka juga kurangin kapasitas pabrik mereka. Dan kebetulan kalau kita bicara yang semiconductor, ketika mereka kurangin yang untuk otomotif, lockdown di mana-mana, karyawan WFH, work from home, student anak-anak sekolah, baik yang universitas, SD, SMP, SMA, semua juga sama belajar dari rumah, online. Akhirnya butuhnya apa? Gadget, entah laptop, entah PC, entah handphone dan sebagainya. Sehingga akhirnya pabrik-pabrik semiconductor lebih memfokuskan untuk memproduksi chip-chip semiconductor untuk kebutuhan gadget. Nah, itu tahun 2020 karena kebutuhan gadgetnya naik luar biasa. Karena untuk kebutuhan bekerja atau belajar di rumah. Nah, finally tahun 2021 ketika negara ini sudah selesai, negara ini produksi mulai naik, Indonesia juga mulai naik, Jepang juga mulai naik, Amerika mulai naik, Europe mulai naik. Pabrik
semikonduktornya belum bisa naikin kapasitas karena sebagian kapasitasnya dipakai untuk membuat microchip untuk kebutuhan gadget. Gitu loh. Itu yang menyebabkan terjadinya sebetulnya short supply. Itu cuma masalah supply and demand saja, ya, seperti itu. Terus tapi kebetulan mobil-mobil yang di Indonesia itu membutuhkan microchipnya kebetulan yang tidak secanggih yang luxury car, gitu loh. Sehingga ada mungkin terganggu sedikit, tapi lebih cepat cari penggantinya karena jumlahnya juga nggak banyak. Dan juga teknologinya chipnya mungkin nggak setinggi yang dibutuhkan untuk yang mobil-mobil kelas atas. Gitu. Makanya lihat Toyota nutup produksi di mana? Di Amerika, di Jepang, tidak di Indonesia, gitu loh. Iya. Oke. Karena model mobilnya yang diproduksi di Amerika, di Jepang kan beda dengan yang di Indonesia. Betul. Kurang lebih begitu. Jadi sebetulnya kalau yang baja, steel, plastik itu semua masalahnya cuma karena akibat supply and demand tahun sebelumnya kaget, nggak bisa nguber aja. Oke. Ya itu berarti kalau akan balance lagi. Iya benar. Supply and demand itu pasti nanti kan akan ketemu. Iya akan balance lagi. Iya. Nah terus nyambung soal itu mungkin sedikit. Jadi kan untuk tahun ini, ya tahun lalu kan penjualan mobil itu naik karena ada relaksasi PPNBM. Ya. Nah sekarang ini kan ya PPNBM relaksasinya sedikit dikurangin dari yang semula kayak infonya di bawah 1.500 cc atau 0%. Sekarang kan cuma untuk LCGC yang itu didiskon dan juga nanti ada batasnya sampai 200 juta. Nah ini impact-nya gimana nih Pak kira-kira untuk tetap akan menolong dan membantu karena bagaimanapun juga presentasi yang paling besar tuh mobil di LCGC. Okay. Jadi yang 200 juta ke bawah itu yang pangsa pasarnya paling besar secara total ya, secara total. Kemudian ditambah yang sampai 250 dapat 50% kan, PPNBM-nya dari 15% jadi tinggal 7,5%. Menurut saya itu juga tetap membantu. Nah, kita perkirakan ini juga menurut Gaikindo nih. Jadi di Gaikindo sendiri mereka memperkirakan kalau tahun ini 870, tahun depan tuh mungkin bisa lewat 1 juta. Tapi memang harus ada catatan lagi nih. Omikronnya jangan banyak-banyak. Ya itu yang kita awal 2020 lagi ya susah. Iya. Jadi saya sih berharap teman-teman juga tolong prokes. Iya. Tapi itu dihadapin bukan cuma di otomotif. Itu semua industri akan ngalamin, akan menghadapin yang sama. Restoran, hotel, makanan, industri makanan akan sama semua. Iya. Oke, setuju. Nah, ini mungkin pertanyaan yang cukup menarik juga nih Pak. Kedepannya apakah Dharma ini berencana akan merambah ke komponen kendaraan lain nih selain roda 2, roda 3, roda 4 misalnya kayak kereta lah, kapal atau pesawat dan kita sebetulnya sudah juga tapi itu juga by project mensuplai wiring harness untuk kereta ke PT Inka. Itu kita sudah memproduksi dan mensuplai ke sana. Dulu kita juga pernah membuat untuk seat-nya untuk kereta. Nah, kita kan mulai juga memproduksi untuk seats, double seat dan sebagainya karena kita juga akan terus memperluas portofolio kita, komponen-komponen lain. Tapi memang kita selalu milih komponen-komponen yang biasanya masih dikerjakan oleh Jepang atau masih diimpor dari Jepang. Seperti misalnya tadi member suspensi untuk sebagian merek mungkin masih ada yang import dari Thailand. Itu yang kita incer. Karena dengan dibuat lokal, kita udah presentasiin, you bisa saving a lot of money, saya bilang. Bayangin, kalau semua import, kebayangkan member suspensi segede apa, itu ngirimnya aja berat, ongkos kapal berat, bayarnya mahal, dan berapa ribu yang bisa dikirim per kapal. Di sana harus ada stok, di kapal harus ada stok, di pelabuhan harus ada stok, di pabrik harus ada stok. Berapa cost of money-nya saya bilang. Kalau bikin di tempat saya, di tempat kita, udah nggak perlu pikirin stoknya kita yang nanggung gitu. Iya, benar. Dan jaraknya juga dekat kan. Iya. aja. Jadi kita yang selalu incer adalah apalagi sih yang masih import, apalagi sih yang masih CKD, apalagi sih. Karena kalau kita nggak pernah mikirin yang lokal udah bikin, udah biarin tuh teman yang bikin lah, gitulah. Pertanyaan terakhir yang cukup menarik nih Pak. Ini nggak mengenai
komponen-komponennya. Ini tapi mengenai SDM dan teknologi yang digunakan di Dharma. Nah ini saya juga tertarik karena tadi wah ini canggih bener nih Pak. Bapak kan bilang banyak automation-nya juga. Nah terus gimana cara kayak keep up dengan SDM dan teknologi-teknologi baru ini Pak? Ya, yang digunakan. Moto kita itu excellence through people and process. Kata kuncinya itu. Di kita motonya adalah excellence through people and process. What does it mean? Melalui people, artinya kita harus mempunyai people yang luar biasa, ya, engineer kita. Saya cuma kasih tahu gini, siapa yang bikin ventilators dari mulai mendesain sampai barang itu jadi, itu semua di bawah 30 tahun engineer kita, luar biasa kan? Iya. Siapa yang membuat juga special purpose machine, yang membuat proses dan sebagainya. Kita sangat mengutamakan people kita. Oleh karena kita tahu mesin-mesin robot kita bisa beli, tapi bagaimana mensinkronize, bagaimana membuat dice-nya, bagaimana membuat jigs-nya, itu tetap dibutuhkan orang kita yang make, yang mendesainnya. Gitulah. Nah, supaya bisa mendesain dengan benar, ya tentu dibutuhkan know-how dan knowledge. Oleh karena itu, kita sangat mengutamakan soal people, not only the engineers, termasuk operator kita. Sebelum mereka masuk, mereka harus training yang kita sebut dojo. Kalau mungkin di cerita karate ada dojo, nah kira-kira seperti itu. Tempat mereka digembleng sebelum mereka terjun di produksi. Mereka belajar ngelas. Kalau yang manual, mereka belajar jalan kaki, jalan di pabrik, nyebrang. Nah, mesti begitu. Naik tangga, itu semua mereka harus belajar. Untuk juga supaya mereka sangat safety gitu loh, memperhatikan safety-nya. Jadi itu yang kita sangat utamakan kalau mengenai orang. Kita bicara sensor, buat besok mau bikin untuk electric vehicle sensornya, saya butuh engineer juga yang ngerti mengenai sensor, dan itu kita terus kembangkan. Saya kasih kesempatan mereka untuk kembang. Ya memang saat ini jauh lebih mudah di zaman saya dulu sekolah lah ya. Karena apa-apa kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di mana, belajar juga lebih cepat dan sebagainya. Yang penting adalah kesempatan yang kita berikan ke mereka untuk mengembangkan. Seperti USB yang kita bikin, kemudian baterai pack yang kita bikin, baterai management system, tetap perlu mereka harus ada pengalaman belajar gitu loh. Mobil Tesla aja yang kebakar juga ada kan? Betul, ada di YouTube dan sebagainya. Ya. Jadi artinya memang semua harus ada kesempatan mereka untuk belajar. Kita juga Triputra mempunyai moto juga ruang untuk tumbuh gitu loh. Jadi kita perusahaan-perusahaan di dalam grup Triputra itu adalah ruang untuk tumbuh bagi karyawan-karyawannya gitu. Oke, sangat menarik. Wah, ini nggak kerasa udah tiba di penghujung waktu. Thank you banget. Sebentar kayaknya. Nggak kerasa Pak, soalnya kita ngobrolnya asik nih. Bapak kan passionate banget tentang otomotif, jadi wah kita ngobrol-ngobrolnya enak nih Pak. Iya, saya 30 tahun lebih di otomotif. Waduh, mantap. Ini teman-teman pasti tadi yang penasaran juga kejawab lah. Oh ternyata begitu, oh jadi kayak komponen-komponennya ini itu aja. Yang diperlukan nih untuk electric vehicle itu apa, untuk kendaraan-kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 itu apa aja. Ini sangat membantu sih Pak, thank you. Pembicaraan yang sangat menarik. Ya mungkin nanti next-nya kita kalau ada lagi untuk mungkin setelah laporan keuangan keluar juga mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih santai lagi di Clubhouse nih Pak. Nah itu teman-teman pasti bakal rame juga tuh Pak di situ. Ya mestinya sih. Ya, saya cuma bisa bilang tahun 2021 jauh lebih baik dari 2019 dah gitu. Mantap, tahun 2002 ini kalau ditanya Pak Irianto gimana tahun 2000 ini saya baca nih. Forecast penjualan PAT EBITDA 3 tahun ke depan dan bla 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 bla. Saya cuma bisa bilang tahun ini lebih baik lah dari tahun depan, dari tahun lalu. Tahun depan. Kan tadi saya bilang udah ada satu customer yang bikin LOI ke kita untuk bikin produk baru.
Nah itu berarti kan tahun depan lebih baik lagi. Berapanya? Ya itu saya nggak bisa ngomong. Nggak apa-apa Pak, yang penting itu dulu, lebih baik dulu itu Pak. Itu Ya yang harus lebih baik semua lah. kita tunggu-tunggu Pak. Oke. Nah, thank you banget ya Pak Irianto and tim, sangat membantu sekali, sangat informatif sekali. Yang sangat nempel di kepala saya tadi itu adalah exist to contribute. Kata-kata itu Pak. Exist to contribute, Pak Irianto juga berulang kali bilang, ya kita mencoba melihat lah, apa sih yang masih wah ini semuanya masih impor, apa sih yang bisa kita produksi di sini, apa sih yang bisa kita berikan untuk kayak ya Indonesia, wah itu sangat luar biasa Pak menurut saya. Thank you banget untuk Dharma, thank you banget untuk Pak Irianto. Mungkin ada kata-kata penutup nih dari Pak Irianto? Ada, itu yang sangat penting saya mau sampaikan. Memang saya simpen buat di belakang. Hari ini kalau kita lihat atau beberapa hari belakangan, indeks saham kan merah melulu kan. Bahkan hari ini DRMA juga turun kan, 5% kalau nggak salah. Yeah. Nah, saham turun biasalah ya, nggak ada saham yang nggak pernah turun kan ya. Jadi saham turun, harganya besok juga naik kan. Nah, yang paling nggak boleh, yang menjadi tugas saya sebagai CEO-nya Dharma Group, sebagai Presiden Direkturnya Dharma Polymetal Tbk DRM, yang tidak boleh turun adalah performance perusahaan. Jadi itu adalah tugas saya, tanggung jawab saya untuk bagaimana performan perusahaan itu harus selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, that is my responsibility gitulah. Oke. Itu aja yang saya cuman bisa katakan. Dan otomotif ke depan ya masih terbuka lebar lah. Density-nya masih kecil. Ya. Apalagi kalau Dharma ini dipimpin oleh Bapak Irianto yang sangat passionate ini, wah dengan industri otomotif, wah ini teman-teman pasti tidak meragukan lagi nih lah Pak. Kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya nih Pak ya. Oke, terima kasih Glenn. Thank you buat teman-teman semua, thank you yang udah hadir ya untuk sore hari ini ya. Bagi teman-teman yang ingin membuka akun secara online bisa langsung ya ke trima.trimega.id. Itu teman-teman bisa langsung ke situ, nanti juga bisa menghubungi customer service di Trimega Sekuritas. Dan jangan lupa untuk download aplikasinya Trimega Investment App. Di situ teman-teman bisa cek untuk ide-ide rekomendasi trading dan juga ada portal untuk belajar mengenai pasar modal di tel.co.id. Ya, besar harapan kami paparan dan diskusi pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa di event-event selanjutnya. Thank you semua. Salam sehat semuanya ya. Jaga prokes. Sehat semua. Thank you.